Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim tasliman katsira birahmatika arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, para kekasih Allah yang mendatangi rumah Allah di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, semua orang beriman dipanggil ke rumah Allah di pagi hari, dan kita sudah dipilih pagi ini untuk datang ke rumah Allah, Masjid Dagang Muttaqin, Pasar Simpang Ampek, Pasaman Barat. Dalam beberapa pertemuan terdahulu kita ada bincang tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan tipu daya iblis. Sudah 4 pertemuan, barangkali begitu ya. Ini lanjutannya. Lanjutan diambil pada surah Al-A'raf halaman 151 152. Macam mana iblis ini pintarnya, macam mana hebatnya. Di sini iblis bertekad, kata orang Kuala Lumpur berazam. Apa katanya di sini? Dalam ayat 16 dan 17 iblis menyatakan tekadnya kepada Allah. Apa katanya di sini? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena saya sudah terlanjur sesat, saya akan mengintai anak Adam itu di jalan-jalan agama. Ke masjid datang dia, waktu sholat datang dia. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dalam jalan yang betul itu, dalam agama yang betul itu akan masuk iblis di situ. Pengaruhnya bukan menyuruh orang berbuat jahat saja. Dalam amal saleh dia akan menyelusup, akan masuk. Kemudian diterusnya dalam ayat 17, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan menyerang mereka dari kiri dan kanan. Dari depan, dari hadapan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Dari semua penjuru. Yang tidak sebut dari atas saja. Yang tidak sebut dari atas. Karena dari atas itu terkait dengan Allah. Dari mana katanya? Min baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya karena serangan saya kepada anak Adam itu bertubi-tubi, engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur katanya. Artinya apa? Kebanyakan manusia kalah. Kalau kita lihat tafsirnya di sini, apa maksud iblis menyerang dari kanan? Katanya di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan menyerang mereka dari hadapan. Apa maksudnya? Bitazhid fil akhirah, dengan menanamkan rasa ketidakinginan kepada akhirat. Keinginan akhiratnya rendah, lemah. Itu dari kanan. Menurut tafsirnya di sini ya, iblis menyerang anak Adam dari kanan dengan dijadikannya anak Adam itu tidak cinta akhirat,
tidak cinta masjid, tidak cinta salat, tidak cinta ilmu. Subhanallah. Keinginan kepada akhiratnya sangat minimal. Satu. Yang kedua, katanya dari kiri, nah, dari belakang dulu ya, dari depan tentang urusan akhirat. Kalau boleh cinta akhiratnya jangan nampak dalam kehidupannya. Kalau dari belakang katanya di sini, dari belakang wat targhib fid dunya, menanamkan keinginan kepada dunia berlebih. Dunia mungkin nomor 1, akhirat entah nomor berapa, begitulah. Kemudian setelah dari depan dan dari belakang, dari kanan pula. Wan aimanihim, dari kanan katanya dengan menanamkan kesyubhatan dalam hidup ini. Banyak perkara-perkara yang tidak jelas halal haramnya, itu yang difikirkannya. Yang jelas halalnya, jelas kedudukannya, jelas hukumnya, tidak dipedulikan. Itu maksud dari kanan. Kalau dari kiri pula, dari kiri katanya memperindah kesyahwatan. Perkara kedosaan, perkara kesyahwatan diperindah sama iblis. Subhanallah. Dari semua penjuru ya. Lalu dikatakannya wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya karena mereka sudah diserang dari depan, dari belakang, dari urusan keakhiratan, urusan keduniaan, urusan kesyubhatan, dan urusan dari kiri, urusan bismillahirrahmanirrahim, dari memperindah syahwat, urusan kesyahwatan itu dari kiri. Kedosaan, kecintaan kepada yang berhubungan dengan nafsu, itu dari sebelah kiri. Lalu wala tajidu aktsarahum syakirin, lalu kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Itulah tekad iblis, menyerang dari semua penjuru, yang tidak sebut dari atas saja. Karena bila mereka dari atas, itu kuasa Allah. Kalau mereka berkomunikasi, mereka berinteraksi, mereka tersambung hubungan dengan Allah, tidak ada jalan iblis lagi. Kalau mereka betul-betul mempercayai, mengimani Allah, betul-betul jujur dan ikhlas kepada Allah, memang ada jaminannya sebelum ini dalam beberapa ayat Quran bahwa mereka yang diproteksi, dijaga oleh Allah, tidak mampu iblis mengganggunya. Lalu apa kata Allah setelah iblis bertekad demikian hebatnya akan menyerang anak Adam dari semua penjuru? Qala khruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajmain. Kata Allah kepada iblis, keluarlah dari jannah. Ini cerita masih di jannah, dalam surga ini ya. Ini tadi komunikasi itu masih dalam jannah, dalam surga. Keluarlah dari surga ini terhina dan terkutuk. Kamu hamba yang terkutuk. Laman tabi'aka minhum, siapa yang mengikut engkau dari kalangan anak Adam itu, la amla'anna jahannam minkum ajmain, nanti nasib kamu semuanya adalah neraka jahanam, akan disumbatkan ke sana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi demikianlah hebatnya ya. Urusan akhirat dikacaunya, urusan dunia dia kuasainya, urusan hukum diganggunya, urusan kenapsuan memang itulah alat iblis untuk mempengaruhi manusia. Jadi seperti yang disebut sebelum ini juga, kita perlu selalu berpikir tentang yang 3 urusan ini. Macam mana urusan agama kita, macam mana urusan akhirat kita, adakah dikacau, diganggu oleh iblis? Kalau sudah diganggunya, kita kena hati-hatilah, karena dia sudah bertekad ya, sudah berniat keras untuk mengganggu anak Adam. Karena Adam sendiri pun sudah kalah ya, Nabi Adam sendiri pun sudah kalah, sudah berhasil dikeluarkan dari jannah berkat tipu muslihat
iblis. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, di sana kita diperintahkan untuk meminta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, sebutlah, bacalah, doalah, a'udzu birabbin nas, lindungilah aku ya Allah sebagai Engkau Rabb. A'udzu birabbin nas, lindungilah aku. Kita niatkan untuk bersama juga ya. Kita niatkan untuk kebersamaan. Lindungilah kami ya Allah Engkau sebagai Rabbin nas, sebagai Malikin nas, sebagai Rabb, sebagai Raja, sebagai Ilah, sebagai Tuhan yang disembah. 3 sifat Allah di sini yang kita minta perlindungannya. Min syarril waswasil khannas, agar terpelihara daripada kejahatan si khannas. Setan iblis dalam surah An-Nas disebut namanya khannas. Kenapa dikatakan khannas? Kita akan belajar lagi. Dikatakan khannas karena dia, kalau si mukmin itu mengingati Allah, berzikrullah, sudah dijaga oleh Allah, dia mundur dia, tidak mampu dia mengganggunya. Tapi saat orang itu lupa, saat orang itu lengah dan lalai, disitulah dia mengganggu. Maka dikatakan khannas. Khannas artinya kalau orang itu ingat Allah, Allah dijaga, Allah menjaga mereka, mundur iblis. Saat mereka itu lupa, datang dia. Jadi dia keluar masuk hati manusia. Saat manusia lalai, dia menjajah, dia menguasai. Saat kita ingat, dia mundur. Itu maka dikatakan khannas. Khannas yang datang dan pergi, pergi dan datang. Kecuali kalau orang itu betul-betul istiqamah dalam agamanya, mungkin lebih banyak pergi dari datang. Tapi kalau orang itu lengah dan lalai, seperti yang disebut dalam surah Al-Mujadalah kemarin, orang itu diperalatnya. Orang itu diperalatnya. Ada manusia yang sudah dapat sama iblis, jadi tenaga, jadi pasukan iblis. Na'udzubillah, ini dikatakan dalam ayat itu hizbus syaitan, kumpulan syaitan. Kumpulan syaitan. Jadi maka kita disuruh meminta perlindungan Allah dalam surah An-Nas. Jadi bacalah banyak-banyak surah An-Nas dan dipahami elok-elok. Kemudian ada juga disebut dalam hadis, di antara zikir yang paling ditakuti iblis adalah istighfar. Banyakkan istighfar. Kalau ada tanda-tandanya kita akan diserang oleh iblis, istighfarlah, atau bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah itu maknanya ta'awuz namanya ya, ataupun isti'adzah. Kita disuruh membaca a'udzubillah agar dipelihara Allah. Kita disuruh beristighfar agar iblis tadi lumpuh. Tapi istighfarnya mesti sepenuh hati ya, mesti sepenuh hati. Jadi disebut juga dalam hadis, katanya manusia itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang positif itu malaikat, dibangunkannya bapak pagi-pagi, dibangunkannya ibu pagi-pagi. Malaikat membangunkan itu, pergi ke masjid, mau sholat berjamaah, mau sholat sunnah, mau duduk sejenak untuk tausiah pagi contohnya. Itu kerja malaikat. Sementara orang yang dipengaruhi secara negatif, itulah yang dapat dikuasai oleh iblis tadi. Na'udzubillah. Jadi kita karena selalu melihat diri kita. Kita ini sekarang siapa yang mempengaruhi kita? Cara dia ngomong, cara dia berbicara, cara dia berinteraksi. Adakah dia itu disupport ya, didukung oleh malaikat? Katanya kalau kita mendapat dukungan malaikat, kita dianjurkan membaca alhamdulillah. Kita bersyukur kepada malaikat yang membantu kita, alhamdulillah. Kalau kita diserang oleh musuh, kita membaca astaghfirullah. Kita membaca la haula wala quwata illa billah. Kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah cara-caranya, kiat-kiatnya macam mana supaya kita bisa sukses, bisa selamat saat berhadapan dengan musuh tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, iblis itu menyerang hati manusia. Minal jinnati wan nas. Iblis ini ada 2.
Dalam surah An-Nas dikatakan iblis itu ada dua. Ada jinnah, itu iblis yang tidak nampak. Ada An-Nas, iblis yang berbicara dengan kita. Mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin temannya, mungkin jemaahnya. Kalau kita ingin tahu, duduklah dengan seseorang tuh. Apa pembicaraannya, apa yang difikirkannya. Kalau faktor-faktor yang menjadi isu dalam pembicaraannya, kalau faktor-faktor keiblisan, berarti dia sudah dipengaruhi oleh iblis. Dalam satu badan, kata ulama, ada dua musuh. Kalau kita berjumpa dengan orang, kalau kita dua orang, dalam badan orang itu ada dua musuh, iblis dan nafsu. Dalam badan kita ada dua musuh, iblis dan nafsu. Jadi kalau dua orang, dah 4 musuhnya. Kalau mereka tidak ingat, nanti mereka akan hanyut. Dibawa iblis ke lembah kedosaan. Tapi kalau mereka itu ingat, ada di antaranya yang berteman dengan malaikat. Kalau malaikat kawannya nafsu yang baik, nafsunya, dia akan mengingatkan, tak usahlah ngomong seperti ini, untuk apa juga, ini kita sudah hanyut dalam faktor-faktor kedosaan. Diingatkannya. Kalau ada yang mengingatkan, itu berarti pengaruh positif dari malaikat. Kalau tidak ada yang mengingatkan, di rumah, apakah suami selalu mengingatkan istri, suami selalu mengingatkan anak tentang kelalaian, kelengahan, kesilapan keluarga, tentang kedosaan, berarti kalau mau ngomong itu dari malaikat insya Allah. Kalau diam saja, dalam hadis dikatakan itu setan yang bisu, nampak kesenjangan, nampak perkara yang tidak baik di rumah, diam, itu kehendak iblis. Berarti orang itu katanya setan yang bisu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah tadi ya, iblis menyerang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, yang tidak disebut dari atas, karena atas itu kuasa Allah. Kalau mereka membangun hubungannya kepada Allah, iblis tidak bisa mengganggu lagi. Maka kuatkanlah komunikasi dengan Allah, kuatkanlah jaringan dengan Allah, kuatkanlah link dengan Allah. Kalau jaringannya tersambung, linknya terhubung, insya Allah orang itu akan dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'na ya karim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, ya akramal akramin wa ya zal jalal wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.